Yakub Ma'amas ini berdiri persis di atas Bukit Moria. Itu tempat di mana Abraham rela mempersembahkan anaknya Ishak. Kemudian kita tahu bahwa Daud berhasil merebut kubu pertahanan Sion dan dia kasih nama baru untuk kota Yerusalem yang asli yang di seberang sana, yaitu kota Daud. Lalu Daud membeli sebidang tanah. Di mana itu? Yang kita lihat di atas. Itu yang dibeli oleh Daud. Daud tidak membangun apa-apa. Kenapa? Dilarang Tuhan, Bapak dan Ibu. Karena dia berdosa. Kita masih ingat dosanya Daud, Bapak dan Ibu. Jadi dilarang. Jadi siapa yang membangun bait suci yang pertama? Anaknya Salomo. Di mana? Sini, di mana kita lihat yang kuning ini. Bait suci yang pertama dibangun tahun 926 sebelum Masehi. Berarti hampir 3000 tahun yang lalu. Kemudian yang menghancurkan bait suci yang pertama adalah orang Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi. Dan suku Yahuda dibawa ke mana? Ke Babylon. Nama masa itu masa pembuangan Yahudi. Mereka tinggal di Babylon kurang lebih 50 tahun. Sampai tahun 533 sebelum Masehi, Persia mengalahkan Babylon. Persia waktu itu baik dengan Yahudi. Persia tahu ini suku Yahuda. Jadi Persia mulai memanggil mereka Yahudi. Sebelum Persia memanggil mereka Yahudi, mereka dikenal sebagai bangsa Israel. Tapi oleh Persia mereka dapat istilah baru, yaitu orang Yahudi. Dulu mereka bukan orang Yahudi, dulu nama mereka bangsa Israel, anak-anak Yakub. Tapi Persia yang kasih nama ini, karena mereka Persia tahu ini Yahudi yang dibuang dari sini, ini suku Yahuda. Jadi Persia mulai memanggil mereka Yahudi, dan sampai saat ini kita kenal mereka sebagai Yahudi. Meskipun dulu istilah mereka, julukan mereka adalah bangsa Israel, Bapak dan Ibu, yang tidak lagi laku. Sekarang hanya Yahudi. Bapak dan Ibu, Yahudi oleh Persia diizinkan kembali ke sini. Dan mereka pada tahun 533 sebelum Masehi mulai membangun bait suci yang kedua, namanya yang kedua, tapi berukuran kecil. Waktu itu mereka dipimpin oleh Ezra, Zerubbabel, Nehemia membangun lagi temboknya kota Yerusalem. Tetapi ini bukan bait suci yang dikenal, yang Yesus tahu. Yang Yesus tahu itu bait suci yang dibangun lagi oleh Herodes Agung pada tahun 19 Masehi, 19 sebelum Masehi, Bapak dan Ibu. Herodes Agung, tahu Herodes Agung itu yang mana? Yang membunuh semua anak. Dia memutuskan menyenangkan Yahudi waktu itu, kan Yahudi membenci dia. Yahudi waktu itu meragukan keaslian Keyahudian dia, Bapak dan Ibu. Jadi untuk menyenangkan mereka, dia bilang saya akan bikin bait suci yang benar-benar bagus, mewah, indah. Jadi dia pada tahun 19 sebelum Masehi mulai membangun lagi. Untuk Bapak dan Ibu mendapatkan halaman yang luas sekali, dia melakukan apa? Dia membangun di sekeliling bukit-bukit ini tembok menyokong. Dan tembok menyokong itu semacam kotak besar diisi dengan tanah batu supaya dia dapat halaman luas sekali, Bapak dan Ibu. Dan dia membangun lagi bait suci. Bait suci itu yang Tuhan Yesus tahu. Bapak dan Ibu, bait suci yang dibangun lagi oleh Herodes Agung dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Romawi, oleh Jenderal Titus. Yahudi memberontak, Romawi balas, menghancurkan semua. Yerusalem, bait suci, diratakan oleh Romawi, oleh Titus. Itu kali terakhir dalam sejarah ada yang namanya bait suci. Selama 600 tahun, Bapak dan Ibu, tidak dibangun apa-apa di sini. Bukan hanya itu, tempat ini menjadi tempat sampah. Orang Yerusalem buang sampah mereka di sini. Makanya gerbang itu namanya apa? Gerbang sampah. Kenapa Bapak dan Ibu? Kristen berkuasa di sini. Masa itu namanya masa Bizantium, lama sekitar 400 tahun.
Tapi Kristen menjadikan tempat ini tempat sampah. Karena apa? Mereka mau bilang begitu. Mereka bilang, Yesus dari Bukit Zaitun menubuatkan bahawa bait suci akan roboh dan tidak akan tinggal batu di atas yang lain. Bukan hanya itu, tempat itu juga menjadi tempat sampah. Jadi misalnya saya waktu itu mendatangi kota Yerusalem, saya akan lihat bahawa nubuat Yesus digenapi. Tempat yang sudah menjadi tempat sampah. Sampai Islam menaklukkan tanah ini tahun 638 Masehi. Islam, kalau kita ditanyakan kenapa Islam Bapa dan Ibu membangun masjid-masjid mereka di sini, mereka tahu ini Bapa dan Ibu lokasi bait suci. Sebenarnya Islam kasih nama apa untuk Yerusalem? Bait Maqdis atau Kudus. Bait Maqdis berarti bait suci. Berarti sebelum Islam tiba di sini, mereka tahu ini tempatnya bait suci. Mereka bilang ini harus menjadi suci lagi, tapi bukan dengan kuil untuk Yahudi, bukan untuk gereja untuk Kristen, melainkan untuk masjid-masjid untuk Islam. Jadi mereka membangun masjid-masjid pertama akhir abad ke-7, awal abad ke-8 yang dikasih nama Al-Aqsa. Al-Aqsa berarti paling jauh. Ini bahasa Arab Bapak dan Ibu. Orang Indonesia bilang bagaimana orang Indonesia bilang Allah. Harus dikeluarin dari sini. Dah tahu dari mana. Dah tahu susah keluar dari dah harus begitu. Namanya gampang sederhana. Sering makan bukan. Namanya gampang sekali. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Tapi saya sering dengar dah usah begitu. Jadi begini Bapak dan Ibu, Al-Aqsa berarti paling jauh. Paling jauh dari mana? Dari Makkah. Ini kepercayaan Bapak dan Ibu mereka bahawa Nabi Muhammad naik kuda bersayap dari Makkah sampai Al-Aqsa. Bermimpi dia naik kuda dari Makkah sampai Al-Aqsa. Pasti waktu dia bermimpi belum ada Al-Aqsa. Jadi mereka memilih tempat ini dan membangun yang namanya Al-Aqsa. Bapak dan Ibu, sejak abad ke-7, awal abad ke-8 sudah tempatnya menjadi masjid. Sekali dalam sejarah tempatnya menjadi gereja, itu di masa Bapak dan Ibu perang salib. Orang perang salib menjadikan masjid itu yang berkubah emas istana. Maaf, ini dijadikan istana untuk raja-raja orang perang salib, dan yang di sana menjadi gereja Dominus berarti untuk Tuhan. Hanya selama 100 tahun dalam sejarah tempatnya menjadi milik Kristen. Tetapi Salahuddin mengalahkan orang perang salib, mereka diusir, dan sekali lagi malah dipasang salib digantikan dengan ini apa namanya itu sempit, bukan salib bulan. Ya, yang ini, tidak apa-apa, yang bulan itu. Ya, berarti Bapak dan Ibu hanya sekali dalam sejarah. Sekarang ditanyakan Safi, apakah ini masjid? Ya, memang masjid, bukan hanya masjid yang biasa. Ini masjid yang penting sekali bagi Islam di dunia ini. Ketiga Bapak dan Ibu ini. Bapak dan Ibu, kita tahu kenapa ini penting sekali untuk kita. Karena Yesus kalau dia mau ke Yerusalem, pasti tujuan Yesus adalah sini. Tidak mau ke tempat lain Bapak dan Ibu. Yesus tidak tahu siapa-siapa di Yerusalem. Yesus hanya mau ke bait suci, merayakan Paskah, Pondok Daun, Pentakosta Bapak dan Ibu. Dan kalau sudah Bapak dan Ibu dia selesai makan dan sebagainya, dia akan keluar ke mana? Ke Betania. Di seberang itu Bukit Zaitun. Dia ke Betania. Dia ke rumah Lazarus. Ini kebiasaan Tuhan Yesus. Satu peristiwa Bapak dan Ibu, jangan lupa Al-Aqsa itu bukan satu bangunan, itu satu kompleks, luasnya 1/6 luasnya kota tua Yerusalem. Tapi ada yang kita harus Bapak dan Ibu tahu mengenai tempat ini juga. Satu peristiwa yang kita semua ingat mengenai Yesus waktu Yesus ada di bait suci. Masih ingat Yesus marah Bapak dan Ibu? Marah di mana Bapak dan Ibu? Betul. Marah di mana? Di masa Tuhan Yesus pasal di bait suci ada di sini. Persis di sini. Mana kita lihat bangunan ini, yang Masjid Al-Qibli, dulu di sini ada pasar. Penyamun. Pintu masuknya bait suci di halaman yang ada dua. pernah apa ya? Satu sebelah Berjualan, selatan ya? di sini, Jadi satu sebelah timur di sana. penyamun juga. Waktu Yesus marah, masuknya lewat selatan. Dia langsung bertemu dengan penjual domba, penukar uang dan sebagainya, dan Yesus marah. Dan kalau Safi bertanya sekarang kenapa dia marah,
Pasti jawaban saudara-saudari karena dia ketemu dengan ini yang jual-jual dan sebagainya. Tapi ini salah besar. Salah besar. Apakah di masa Tuhan Yesus mereka perlu domba atau tidak perlu domba di sini? Perlu tidak perlu? Perlu, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bait suci tanpa korban persembahan ini domba atau merpati atau itu tidak berfungsi. Bait suci berdasarkan Bapak dan Ibu persembahan ini. Mereka perlu itu. Masalahnya di mana? Tapi kalau mereka perlu juga penukar uang. Karena banyak Yahudi yang datang dari luar negeri, Bapak dan Ibu, yang bawa uang Romawi, yang punya gambar-gambar kaisar-kaisar, dan itu haram dipakai di bait suci waktu itu. Jadi harus tukar uang, dapat uang Yahudi, biar bisa beli korban persembahanmu, Bapak dan Ibu. Jadi kenapa Yesus marah kalau mereka perlu ini? Marah Bapak dan Ibu, kita tidak tahu dari Alkitab, itu tercatat dalam sejarah. Josephus Flavius bilang begitu. Imam-imam yang di bait suci yang Yesus menggambarkan sebagai gembala yang jahat bilang begitu, dilarang kamu sebagai Yahudi bawa korban persembahanmu dari tempat tinggalmu. Misalnya saya tinggal di Nazaret, dilarang saya bawa domba dari sana ke bait suci. Saya dapat anak baru, saya mau mempersembahkan domba, tidak boleh. Harus kamu beli di pasar kami di sini bait suci. Sampai sini menurut saya tidak masalah juga Bapak dan Ibu. Malah saya dari Nazaret 7 hari bawa domba dan tidak usah, saya beli di sini saja, lakukan persembahan itu di sini, gampang. Tapi Josephus Flavius itu sejarawan abad pertama bilang begitu. Ini yang jahat, yang Yesus bilang mereka jahat, mereka kasih harga 10 kali lipat. Dari harga di Sampai Bapak dan Ibu Yesus bilang, sampai sejarah bilang, orang miskin tidak mampu membeli sepasang merpati sama mereka. Maka Yesus marah sekali, kamu jahat, kamu jahat. Bukan karena mereka jual domba. Karena perlu ini harus ada. Kalau tidak ada kalau tidak ada korban persembahan, ini tidak berfungsi waktu itu Bapak dan Ibu. Setiap hari ada korban persembahan untuk Tuhan, anak baru dan sebagainya Bapak dan Ibu harus. Waktu Yesus lahir, orang tuanya ke sini mempersembahkan sepasang merpati karena mereka tidak mampu domba Bapak dan Ibu. Jadi perlu itu. Tapi itu masalahnya. Dan Yesus tahu itu. Yesus bilang mereka gembala yang jahat. Yang jahatin orang Yahudi waktu itu. Jelas Auniu? Jelas. Oke. Oke. Kita sekarang Informasi baru ini. Bapak dan Ibu mau